Selamat malam teman-teman semua, salam sehat selalu untuk Anda semua. Bagi kabar gembira bagi Bapak Ibu PNS dimanapun berada. Hari ini saya akan mengupdate berapa sih jumlah THR, jumlah besaran THR ya, dan gaji ke-13 menurut PP Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 yang sudah ditandatangani oleh Bapak Presiden ya beberapa hari yang lalu, tanggal 13 April 2022 kemarin ya. Oke, langsung saja kita akan bahas. Oke, kita akan lihat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 yang berisi tentang pemberitahuan tunjangan hari raya dan gaji ke-13 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun dan penerima tunjangan tahun 2022. Kali ini saya akan membahas tentang besarannya ya, besarannya berapa gitu untuk pegawai negeri sipilnya. Untuk jenis-jenisnya mungkin Bapak Ibu guru sudah, atau Bapak Ibu guru PNS atau Bapak Ibu semua PNS di mana berada sudah tahu ya. Di sini dijelaskan aparatur negara dimaksud dalam pasal 2 terdiri dari PNS atau calon PNS, PPK, prajurit TNI, anggota Polri, dan pejabat negara ya. Berarti yang statusnya ASN ya. Ini banyak ya kriteria-kriterianya, Bapak Ibu bisa lihat. Kita langsung ke pasal 6 ya, pasal 6 yang membahas tentang besarannya. Tadi saya sudah lihat. Oke. Jadi Bapak Ibu nanti bisa download untuk peraturan pemerintah nomor 6, nomor berapa tadi, peraturan pemerintah nomor berapa tadi ya, saya lupa, tahun 2022 ya. Nanti kita ulang lagi ke atas. Nah, yang penting kita langsung ke besarannya Bapak Ibu guru ya. Besarannya tentang tunjangan THR-nya berapa sih. Nah, ini pasal 6 ya, ini yang paling penting. Tunjangan hari raya dan gaji ke-13 yang di anggaran bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara bagi PNS, P3K, prajurit TNI, anggota Polri, pejabat negara, Dewan Pengawas, Komisi Pemberantasan Korupsi, pimpinan lembaga penyiaran publik, pegawai non pegawai aparatur sipil negara yang bertugas pada lembaga penyiaran publik, terdiri atas gaji pokok. Jadi Bapak Ibu guru nanti dapat gaji pokok. Gaji pokoknya ya sesuai dengan golongan ya. Tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan 50% tunjangan kinerja sesuai jabatan, pangkat, peringkat jabatan atau kelas jabatannya ya. Kemudian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 yang anggarannya bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah. Kalau ini tadi dari anggaran dari APBN ya, belanja negara. Kalau ini dari APBD, PNS atau P3K, terdiri atas gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan tambahan penghasilan paling banyak 50% bagi instansi pemerintah daerah yang memberikan tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah. Berarti paling banyak 50% ya, berarti belum tentu nanti 50%. Ini keterangannya paling banyak gitu, sesuai dengan kemampuan fiskal dari daerah masing-masing. Kemudian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 bagi wakil menteri. Ini wakil menteri tidak usah ya, kita bahas yang PNS saja. Staf khusus lingkungan kementerian tidak usah, anggota dewan tidak usah ya, anggota lembaga tidak usah. Nanti Bapak Ibu silahkan baca ya. Nah, ini pasal 7 ya, tunjangan hari raya dan gaji ke-13 anggarannya bersumber dari APBE, pendapatan belanja negara, APBN ya, bagi calon PNS. Berarti CPNS ya, CPNS berarti masih, sekarang kalau statusnya masih CPNS berarti Anda dapat 80% dari gaji pokok PNS.
tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan umum, dan 50% tunjangan kinerja sesuai jabatan, pangkat, peringkat jabatan atau kelas jabatan. Ini untuk yang anggarannya menggunakan APBN ya. Kemudian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 anggarannya bersumber dari APBD bagi CPNS ya, calon PNS. Kalau yang atas tadi kan yang sudah PNS ya. CPNS berarti 80% dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum. Yang terakhir adalah tambahan penghasilan paling banyak 50%. Ya, sesuai dengan kemampuan kapasitas fiskal. Berarti kalau yang APBN tadi pasti 50% ya. Tapi kalau APBD itu paling banyak 50%, bisa saja nanti 30% atau 25% atau 40% ya. Tergantung dari kemampuan kapasitas fiskal daerah ya. Oke. Kita lihat simulasinya ya. Kita lihat simulasinya. Di bawah ini ada Bapak Ibu simulasinya, penghitungannya gitu ya. Oke, kita lihat ya contoh. Mana ya? Oke, agak ke bawah kok. Kita lihat. Kita lihat ya. Pasal 8, terus pasal 9, pasal 10, terus pasal huruf N, huruf O, huruf P, pasal 11. Nah, ini contoh ini. Ya, dimaksud dengan didasarkan komponen penghasilan yang dibayar pada bulan April tahun 2002 adalah bukan sebagai dasar perhitungan pembayaran dan hanya sebagai penentu kepastian komponen pembayaran tunjangan hari raya ya. Berarti hanya sebagai penentu kepastian, bukan sebagai perhitungan ya, itu untuk gaji yang April tahun 2022. Contoh, misalkan PNSA menerima penghasilan di bulan April tahun 2022 sebesar 10 juta dengan komponen gaji pokok 3 juta dan tunjangan kinerja sebulan lain-lain sebesar 7 juta 100% ya. Tunjangan hari raya PNSA berdasarkan ketentuan peraturan pemerintah dibayarkan adalah gaji pokoknya 3 juta, kemudian tunjangan kinerja sebulan adalah 50% dari yang diterima bulan April tahun 2022. Jadi PNSA menerima penghasilan di bulan April tahun 2002 sebesar 10 juta dengan komponen gaji pokok 3 juta dan tambahan penghasilan 7 juta. Jadi kalau 100%, berarti kalau 50%-nya Bapak Ibu silahkan untuk menghitung sendiri gitu ya. Berarti penghasilannya 3 juta ditambah penghasilan paling banyak 50% dari yang diterima bulan April. Jadi mungkin berdasarkan bulan April ya. Tapi di atas ini sudah dijelaskan bahwa bukan sebagai dasar perhitungan pembayaran dan hanya sebagai penentu kepastian. Berarti ya tidak jauh-jauh beda dengan gaji di bulan April gitu ya. Yang bawahnya saya kira sama semua gitu ya Bapak Ibu, penghitungannya juga sama. Di situ paling banyak ya 50% gitu, itu untuk penghitungannya. Jadi Bapak Ibu guru ya, misalkan ya Bapak Ibu guru ya, terus saya sebut ya karena saya sering membuat konten tentang Bapak Ibu guru, jadi saya sebutnya Bapak Ibu guru PNS ya, padahal PNS itu banyak, bukan hanya Bapak Ibu guru ya, PNS ya. Ternyata untuk PNS, jadi Bapak Ibu yang PNS silakan untuk menghitung sendiri lah ya, gaji pokoknya berapa gitu ya, kemudian tunjangan penghasilannya berapa gitu, paling banyak pokoknya 50% gitu. Mungkin itu aja update terbaru, besaran berapa sih THR sama gaji ke-13 nya itu besarannya berapa. Silakan Bapak Ibu guru terus ya, saya silakan Bapak Ibu guru PNS semuanya di Indonesia, silakan cek peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 16 tahun 2022. Silakan Bapak Ibu cari salinannya, di situ sudah dijelaskan secara lengkap. Yang saya bahas hari ini hanya besaran tunjangan THR dan juga gaji ke-13 untuk Bapak Ibu semua. Semoga Bapak Ibu PNS semuanya bisa cepatnya mendapat THR ya sebelum hari raya dan bisa dicairkan oleh pemerintah
pusat maupun pemerintah daerah, dan juga TPG ya, tunjangan profesi gurunya juga segera cair. Oke, terima kasih Bapak Ibu PNS semuanya. Semoga ini bermanfaat untuk Anda semua yang menerima tunjangan hari raya dan gaji ke-13 dari pemerintah. Semoga bisa dimanfaatkan dengan baik, dan jangan lupa untuk dukung channel ini, like, share, komen, dan subscribe channel ini untuk mendukung biar berkembang. Terima kasih yang sudah menonton, yang sudah subscribe. Semoga mendapatkan berkah dari Tuhan. Terima kasih, selamat malam dan salam sehat selalu untuk kita semua.